Ini mau dilakukan perawatan luka. Perawatan lukanya kalau memang sudah pernah dilakukan untuk modern biasanya disampaikan tidak terlalu detail ya. Tapi kalau masih baru berarti kita akan menyampaikan perawatan luka tahapannya seperti apa. Jadi ibu nanti mau perawatan lukanya, kami akan mencuci lukanya pakai sapu. Loh kok pakai sapu gitu kan bisa. Jarang-jarang pakai air cuci lukanya, perawatannya pakai sapu. Jangan sampai nanti pasiennya khawatir lah. Cuci pakai sabun, kemudian nanti dibersihkan, dikeringkan, baru nanti pakai. Kalau kita kan kasih dressing. Kemudian selanjutnya kontrak setuju, oke, laksanakan, siapkan alat, dekatkan alat. Ya. Kemudian siapkan alat, pakai handscoon, cuci tangan dan segala macam. Kalau di rumah jadi privasi, kalau di rumah ya. Wah, ini kalau nggak ada. Kemudian ini dekatkan bengkoknya nanti untuk bekas apa kasa gitu ya. Kemudian nanti untuk mencucinya kan posisinya nggak mungkin berdiri gini, kakinya kan soalnya. Iya. Posisi kakinya memang nggak ada. Misalkan dimiringkan. Memiringkan. Kira-kira kalau pakai ini kan nggak memungkinkan lah ya. Nah, kalau bisa pakai yang tepet tadi kan agak besar. Gimana modelnya? Serah. Kita anggap lah ya. Ini aja lah. Ya. Ya, kita siapkan, posisikan pasien senyaman mungkin, kemudian jangan sampai nanti pasiennya kecapean atau ada terjadi luka tempat lain. Kemudian kita buka apa? Balutan. Ya, lengket banget. Bu, saya buka ya Bu ya. Saya buka bajunya Bu. Oh iya ya Bu ya. Ini perawatannya biasanya sama siapa Bu? Mantri. Au, sakit ya? Nafas panjang, pelan-pelan. Kalau terjadi perlengketan bisa langsung diirigasi. Ya. Diirigasi, kita lihat kalau misalkan terjadi perlengketan irigasi. Ambil ditarik. Kalau bisa, kalau memang lukanya besar, banyak posnya dan segala macam, pakai plastik. Plastiknya warna apa? Kuning. Kalau nggak kuning, kalau adanya hitam ya nggak kelihatan nanti. Ya. Kemudian kita lihat lukanya. Kemudian sembari kita kita nilai, kita kaji secara umum ya. Ada pesnya atau gambaran sebelum dicuci itu seperti apa nih? Ya. Kemudian lakukan misalkan dokumentasi foto. Ya, foto kasih identitasnya perawatan keberapa, pasiennya siapa. Kita foto dari berbagai angle. Ya, dari beberapa angle kita foto, selesai, kemudian lakukan pencucian. Lakukan pencucian, kita bilas dulu, kemudian sambil kita masase. Ya. Kemudian kita kasih sabun. Kita kasih sabun.
pasang. Kemudian kita bersihkan, nggak usah apa namanya searah ataupun biasanya atau namanya nyuci ya seperti biasa sampai dengan area sekitar luka. Ya. Mari kita masase. Masase ada pesnya atau tidak? Eksudatnya. Ya. Setelah dicuci, kemudian ikan ya, basuh atau bilas. Kita bilas untuk menyeluruh, kita bilas. Setelah kita bilas, lakukan kering. Setelah kering, kemudian kan kita lihat lagi nih, karena akan kita lakukan pengkajian 10 aspek ya, 10 aspek luasnya, kemudian kedalamannya, tepi lukanya, kemudian goa, eksudat, jenisnya dan banyaknya, jumlahnya, kemudian edema atau tidak, warna sekitar luka, granulasi dan epitel. Ya. Kita lakukan kaji semuanya. Kemudian setelah pengkajian kita foto lagi ya, dokumentasi lagi, kita foto lagi kondisi setelah ditutup. Ya. Jadi nanti kelihatan pada saat difoto tadi ini ada bagian nekrotik, ini ada bagian granulasi. Yang bisa kelihatan. Ya, nanti perawatan berikutnya apakah granulasinya meningkat dan nekrotiknya berkurang atau seperti. Setelah dicuci selesai, kita keringkan semua nekrotik kan keringan. Nah, berarti kita menggunakan yang steril. Oke, kita ganti. Sebelum ganti, kita buka dulu, kita siapkan dulu. Kita siapkan yang steril. Steril nanti kira-kira kita mau menggunakan apa nih udah tahu. Soalnya biasanya kalau pasien konsul ya ke kita misalkan mau perawatan luka, minta fotonya, minta foto lukanya supaya kita bisa mengidentifikasi awal nih kira-kira nanti mau dikasih apa gitu. Sambil ditanyain, banyak ada nanahnya apa enggak? Dan nanti kita siapkan sudah. Kemudian kita lihat tadi misalkan ada pesnya sedikit sedang ya, sedang ada goanya, kemudian dasar lukanya merah dan nekrotik. Ya. Kan 3 aspek tuh, apa aja? Dasar luka, eksudat dan infeksi. Ada infeksi atau ya. Kemudian kita siapkan tadi kalau mau pakai mana dressingnya? Tadi bukan disiapin mana dia? Foam, karena ada eksudat digunakan foam atau absorben. Ya. Infeksi kalau ada infeksi ada yang foam absorben plus antimikrobial, ya. Kemudian untuk rongganya bisa pakai lembaran alginat ya. Tahu rongganya mau dikasih foam. Ya, foam. Foam tapi nanti dipotong. Iya, nanti dipotong tuh kan, ini nanti dilepas. Kalau dressingnya sudah siap, maka nanti kita siapkan semuanya di dalam steril. Taruh, kemudian ini nanti mau pakai metcovazin juga boleh ya, tapi nanti taruh di kasa dulu kira-kira seberapa banyaknya nanti kemudian ini juga sama
Kalau perlu ini ya, janganlah pakai yang antimikrobial aja. Mana nih? Ini ya. Ini kita buka, taruh aja. Yang penting berada di ya. Teorinya sih begitu ya. Nanti di lapangan nggak kayak begini. Kita kondisikan saja. Ya ini terus terang aja. Udah ya. Udah tadi ini kalau butuh ini juga apa namanya kita ya selesai, kemudian baru pakai headsun steril. Kita ganti headsun steril, kemudian baru kita kerjakan. Ini dipinggirin dulu nggak apa-apa. Ini tadi yang dikasih apa namanya medco lah. Tadi sudah kasih medco. Ya kita pisahkan dulu, kemudian angkat jaringan. Angkat jaringan berarti pasiennya udah nggak miring-miring lagi ya. Tinggal kita rebahan bu, mengkurap ya. Kita up jaringan mikrotiknya, kita taruh di ini kasar, biasanya taruh di sini ya supaya nggak jauh. Ini ketutupan, maaf. Ya. Cekrik harus bunyi ya, cekrik ya. Kita ambil yang masih lengket dengan apa namanya jaringan sehatnya, nggak perlu dipaksa digunting ya. Yang bisa saja diambil kita ambil, kemudian kita makan, nanti kita keringkan lagi ya. Kalau mau dicuci lagi berarti kita korbankan satu tangan on, aman. Atau ini kom ini bisa dipakai, kalau mau pakai gel boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa, atau kita gunakan NaCl, kita masukin dulu kom ya, untuk bilas, untuk cuci tadi. Kita bersihkan. Ini yang steril jangan ditaruh di kok ya, ini steril tetap di taruh. Setelah keringkan, kemudian baru pemilihan dressing tadi yang sudah kita siapkan. Mana dulu yang mau dipakai? Nih 3 misalkan. Mana dulu? Misalkan rongganya dulu mau kita tusukin. Oh, biar kelihatan. Ya. Kita susupkan. Ini ya. Kemudian kasih medconya kan nanti dilihat seberapa banyaknya, ini diperkirakan saja. Kasih medco, kemudian baru tutup, kemudian baru nanti boleh boleh ditambah kasa kalau memang dirasa takut banyak rembesnya. Kalau memang dirasa cukup pakai dressing ini ya sudah, berarti kasih transparan ya. Atau nanti dikasih kasa, kita lebarkan semua. Ini ya. Ini pakai plester ya. Kalau mau pakai apa tadi, transparan film ya, pasang transparan film. Transparan filmnya nggak cukup pak, misalkan setengah ya, nanti didobel, setengah dulu pasang, kemudian nanti ditimpa lagi di atasnya. Nah ini juga menghindari terjadinya ada perembesan dari misalkan pasiennya pakai popok ya.
apa namanya, buang air kecil, kemudian mungkin pasiennya diare gitu. Ini juga menghindari terjadinya adanya kontak dengan apa namanya, bahan apa namanya, bahan infeksi lah. Kita tutup. Kalau sudah mau pakai yang ini berarti lepas aja ya, karena biasanya lengket. Teman-teman tuh kalau ganti perban terus mau masang ini, apalagi intinya ditempel-tempelin dulu, nggak usah, jangan ya, karena nanti kebutuhan kita mau seberapa nggak tahu, udah dipotongin nggak tahu nggak cukup dan segala macam. Lagi pulang kan nggak indah juga ya tempel-tempelin. Kemudian masangnya pakai hand spoon, lengket semua mana-mana ya, pas nempel, kemudian ini lengket, tarik semua ini. Ada yang gitu? Ada. Ini nggak kelihatan, Bre. Ini ya, kalau mau ditambahin tengahnya juga boleh. Selesai ya, kemudian nanti kita sampaikan kepada pasien perawatan sudah selesai. Kemudian kira-kira setelah selesai perlu edukasi ya, perlu edukasi. Kira-kira apa yang perlu diedukasi? Pergantian. Ya, Ganti perban. pergantiannya itu nanti pergantiannya dressing atau perawatan lukanya 3 hari sekali. Ya. Di kontrak di awal juga disampaikan bahwa nanti juga akan digantinya 3 hari sekali. Gitu. Kalau nanya, ya tadi sudah dijelaskan kepentingannya untuk apa. Kemudian tidak boleh basah. Ya, kalau basah berarti harus diganti. Hanya kalau bisa pakai yang transparan film, supaya penuhnya nggak basah. Ya. Kemudian asupan nutrisi, nutrisinya isinya terpenuhi, terutama protein. Dan itu saja, selesai. Kita rapikan alat. Lagi tadi ya, rapikan alat, terus sampaikan kepada pasien sudah selesai, terima kasih, selamat istirahat, semoga ketemu di lain kesempatan.